Halo sahabatku semua. Halo Leo, jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, ini adalah general reading energi banyak orang. Bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak, atau bisa juga berbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi. Jadi ini tidak pasti, karena yang pasti hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku, ambil positifnya, buang negatifnya. Jadi apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Untuk teman-teman yang sudah dukung channel aku ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah Leo, tema kita hari ini adalah tentang karma dia yang menyakiti hati kamu. Bagaimana tentang karmanya? Kita lihat kartunya dulu di sini ya. Terbang dia guys. Apa yang terjadi ya? Hari ini kita membahas tentang karma. Karma itu apa? Karma itu adalah hasil. Jadi kadang-kadang kita itu selalu berpikir bahwa karma itu adalah hal yang mengerikan. Karma itu seperti kutukan, padahal sebenarnya tidak. Karma itu adalah hasil dari perbuatan kita sendiri. Kalau kita melakukan perbuatan baik, maka kita akan mendapatkan karma baik. Tapi kalau kita melakukan hal yang tidak baik, maka kita juga akan mendapatkan karma yang tidak baik. Makanya disarankan berpikirlah yang baik-baik dan yang positif aja. Karena bisa jadi apa yang kita rasakan, kesakitan, penderitaan, kekecewaan kita saat ini adalah buah karma dari hasil perbuatan kita sendiri yang sudah berlalu. Entah itu disengaja ataupun tidak disengaja. Baiklah Leo. Di sini banyak di antara kalian yang akhirnya berjalannya waktu, terproses, menikmati sakit demi sakit untuk menuju move on, untuk terlepas dari situasi apapun. Akhirnya kalian itu tersadarkan bahwa ada sesuatu yang lebih penting dalam hidup kalian. Daripada memikirkan orang yang menyakitkan hati, lebih baik fokus dengan karir, memperbaiki finansial kalian. Ada keyakinan terdalam dalam diri kalian bahwa yaitu tadi tentang sebuah karma. Kenapa kalian sudah di titik nyaman, di titik santai? Mungkin karena kalian sudah punya keyakinan dan melepas, dalam artian gini. Kalau memang dia melakukan kejahatan, ya udah, biarin aja dia mendapatkan karmanya. Ngapain pusing? Ngapain aku dendam? Gitu. Beberapa mungkin buat kalian udah nggak mau lagi merasa terganggu dengan apa yang pernah terjadi di masa lalu. Atau memang ada energi kalian itu masih diganggu ya dengan seseorang walaupun kalian sudah melepas dia. Tapi kadang-kadang dia suka mencari perhatian lagi. Aku rasa posisinya kalian adalah sudah nggak mau lagi ya berada di fase itu. Kayak kalian itu sudah tutup buku dengan gangguan-gangguan yang masuk dalam diri kalian. Apapun yang mereka lakukan kepada kamu atau kepada siapapun, mereka mendapatkan keadilan sendiri, mendapatkan hukuman, atau mereka saat ini sedang dihadapkan dengan sesuatu, bingung dengan pilihan. Karena memang terlalu banyak pilihan dalam hidup mereka saat ini. Beberapa energinya defensif ya, overthinking. Dalam artian nggak tahu apapun permasalahan yang mereka hadapi. Jadi kayaknya mereka itu sedang dihadapi dengan suatu permasalahan dan terpaksa harus berjaga-jaga untuk lebih berhati-hati lagi.
ada hal-hal baru dalam hidupnya seperti mencoba untuk jatuh cinta lagi, atau mulai mencoba untuk memiliki suatu hubungan yang lebih baik dalam diri mereka. Atau mereka terlalu sering menyakiti perasaan kamu. Akhirnya ada satu sisi mereka juga capek, nyesel, ingin hubungan yang serius, yang benar-benar. Di sini terlihat beberapa lagi meningkatkan finansial ya dalam diri mereka. Ada masalah keuangan. Terlihat ada yang masih setia menunggu di sini. Ada yang masih sabar menunggu. Ada perasaan sayang, suka sama dia. Beberapa ada yang masih berharap. Mungkin walaupun dia berharap dia balik, tapi masih mengumpat dalam hatinya. Masih kesal. Karena di sini kamu berhadapan dengan orang yang bisa dikatakan banyak menyimpan rahasia. Atau orang yang tidak terbuka. Orang yang menyembunyikan sesuatu di belakang kamu. Terlalu banyak sisi gelapnya. Di sini ada keinginan kamu untuk memenangkan hati dia. Waktu itu ya mungkin kalau seseorang sudah terlepas, tapi posisinya adalah dia menatap orang lain, pikirannya tidak tertuju hanya kepada kamu. Itu yang membuat kamu itu sedih. Akhirnya terlalu banyak kekecewaan yang kamu rasakan dari seseorang yang egois tadi. Capek dalam hubungan ini, lelah. Rasanya berjuang sendiri, capek sendiri. Akhirnya kalian yang mengambil suatu tindakan atau suatu keputusan. Karena kalian itu sudah seperti memegang kompas dalam diri kalian sendiri. Kalian tahu caranya harus melepaskan diri dari situasi yang menyakitkan. Kalian tahu caranya melepaskan diri dari situasi yang toksik. Akhirnya di sini aku lihat kalian itu memulai kehidupan baru. Ada yang mungkin sudah move on atau sudah mulai bersama orang baru. Aku lihat langkahnya tegas ya dalam diri Leo ini. Kamu bisa kasih ultimatum. Kalau kamu melakukan hal seperti itu, aku juga bisa. Karena ada sisi tegas dalam diri Leo. Jadi kayak kamu itu bukan tipe orang yang kalau memang dia melakukan sesuatu akan membuat kamu itu ngemis-ngemis atau kamu nangis-nangis. Enggak. Ada sisi tegas dalam diri kamu. Aku lihat di sini memang sempat dihadapkan dengan situasi konflik batin ya dalam diri kamu. Perasaan terluka seperti kamu ngerasa menyimpan duri dalam daging. Ketika kamu bersama dia. Karena kamu tahu dia itu orang yang manipulatif. Terlihat kalem di depan kamu, padahal di belakang kamu mungkin bisa jadi seseorang yang tidak kamu ketahui sisi gelapnya. Beberapa mungkin tersandung masalah finansial ya. Beberapa di antara kalian dimanfaatin ke arah keuangan. Kamu berhadapan dengan orang yang manfaatin uang kamu aja. Ketika dia tahu kamu tidak dalam posisi memiliki sesuatu, dan dia segera mencari yang lainnya. Sebenarnya masih ada kerinduan dalam diri kalian, terlepas, sudah lepas jauh, sudah lepas lama. Tapi ada satu titik, ada satu masa ketika kalian mungkin lagi sendiri, membuat kalian rindu sama dia. Makanya tadi ada energi penantian. Makanya kadang-kadang masih naik turun ya dalam diri kalian terhadap orang tersebut. Ada masa membuat kamu teringat, jadi kangen, jadi ingat yang manis-manisnya. Tapi ketika kamu lagi kesel, ada masanya kamu jadi ingat marahnya. Jadi masih berkecamuk. Jadi banyak yang setelah terjadi sesuatu, setelah ketahuan, akhirnya terjadi keributan. Ada kekerasan verbal, caci maki, ungkit-mengungkit, ribut dengan kata-kata yang tajam. Akhirnya hubungan berakhir begitu aja. Di sini beberapa di antara kalian sedang meningkatkan finansial kalian ya untuk membuktikan, untuk menunjukkan kepada seorang tersebut. Nih, lihat apa yang kamu hina ke aku dulu. Sekarang aku udah di posisi lebih baik. Aku sudah maju daripada kamu. Ada ambisi-ambisi membalas yang seperti itu ya. Ada hubungan yang memang mengandung beban berat antara kamu dan dia. Dan di sini karena dia menyembunyikan seseorang atau dia sudah memiliki pasangan di luar sana. Tanpa sadar hubungan itu terbongkar, ketahuan. Ya karena memang sebaik-baiknya orang menyembunyikan bangkai, pasti baunya kecium juga. Jadi, walaupun sudah lama banget dia punya sesuatu di luar sana tanpa sepengetahuan kamu, dan akhirnya tetap terbongkar. Ketika masalah ini terbongkar, dia nggak mau disalahkan.
Beberapa di antara kalian mungkin memang berhadapan dengan orang yang tidak stabil. Kalau lagi marah, marah banget. Lagi baik, ya baik banget. Dia itu tipe penggoda. Jadi kalau di luar suka tebar pesona. Akhirnya dia meninggalkan kamu karena memang ada orang lain di luar sana. Hidupnya masih menseleksi, masih memilah-milah mana yang paling pantas untuk dia. Dan akhirnya dia tenggelam dengan kesenangan dia. Beberapa ada yang meninggalkan kamu karena di luar sana ada yang bisa memberikan lebih daripada kamu. Atau kalau tidak ada seseorang, ya mereka mencari itu yang lebih dari kamu. Beberapa memang ada yang meninggalkan kamu di sini ya, karena itu tadi. Adu argumen, adu pendapat, nggak mau kalah, nggak mau disalahkan apa yang sudah dia lakukan di belakang kamu. Dia pintar membolak-balikkan fakta, supaya akhirnya kamu yang justru disalahkan di sini. Jadi karmanya di sini dia itu terlihat sedang dihadapkan dengan situasi, mungkin berhadapan dengan seseorang yang licik. Ada yang ditipu, ada yang mungkin dimanipulasi lagi di luar sana. Mungkin dia buka usaha, mungkin ada yang mencurangi dia. Ada yang dihadapkan dengan situasi toksik juga, dihadapkan dengan cinta yang toksik atau dimanfaatkan dengan pasangannya. Jadi ya tetap kecurangan dibalas dengan kecurangan. Jadi itulah tadi karma. Hal baik akan dibalas baik, begitu juga hal tidak baik. Maka yang akan datang juga tidak baik. Di sini ada perasaan kesepian, terkurung. Mau lepas serba susah geraknya seperti dibatasi sama pikirannya sendiri. Terkurung sama pikirannya sendiri. Akhirnya dia mencoba berusaha mencari jalan keluar. Tapi nggak ketemu. Seperti merasa terkurung dan merasa bersalah. Perasaan berdosanya kuat di sini ya. Banyak perasaan bersalah dan menyesal dalam diri mereka. Seperti ada jiwa yang hampa. Apapun yang mereka lakukan seperti terputus. Entah itu rezeki, entah itu terputus jodohnya, atau apapun yang mereka lakukan. Terputus begitu aja. Itu yang bikin dia itu kecewa, merasa terkurung sama dirinya sendiri. Ya karena itulah mungkin itu karmanya. Baiklah Leo, aku harap inilah readingan aku hari ini. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkannya. Ambil positifnya, buang negatifnya. Jadi apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa untuk support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan balas kebaikan kalian. Amin ya Rabbal Alamin. Dadah.